Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, dan melanjutkan pembahasan yang ke-12 atau bagian yang ke-12 dari kitab, yaitu terakhir kita sampai pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dikatai oleh orang Yahudi dengan as-samu alaihi, dan juga hadis Aisyah radhiyallahu anha. Semoga engkau yang mati, dan semoga Allah melaknat kalian dan memurkai kalian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Maka ya Aisyah, perlahanlah wahai Aisyah." Aisyah mengatakan, "Tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan kepadamu?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Tidakkah engkau mendengar apa yang aku ucapkan?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Balaslah dengan wa'alaika, wa'alaika." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ar-rifqa la yakun fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syara." Tidaklah dalam bentuk itu ada pada sesuatu melainkan itu akan menghiasinya, dan tidaklah sikap keras itu ada pada sesuatu melainkan itu akan merusaknya. Nah, kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Abdul Razak rahimahullah. Fanaha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Aisyah untuk membalas ucapan orang Yahudi tadi secara berlebihan. Jadi orang Yahudi tadi mengucapkan satu kali as-samu alaih, sedangkan Aisyah membalas dengan lebih banyak, ya, wa alaikassam wa ghadiballahu alaih wa la'anahullah, tiga celaan. Maka Nabi sallallahu alaihi wahada fihi anna insan, dan yang demikian itu karena apabila seorang manusia idza tamahala fi al-fadhi, kalau dia pelan-pelan di dalam mengucapkan lafaz, wa tafakkara fi ma sayaqulu min kalami, dan berpikir terlebih dahulu, ya, sebelum ia berbicara, fa inna yuhmadu bi'idznillah
فعليه إذا أغضب ألا يستعجل في إخراج ما يجول في نفسه بسبب الغضب. Oleh karenanya, apabila seseorang itu emosi, ya, dia dibuat marah dalam suatu perkara, maka jangan dia tergesa-gesa untuk mengeluarkan apa yang bergejolak di dalam jiwanya dengan sebab marah tersebut. Ya. Kalau dia dalam kondisi emosi, maka jangan keluarkan semua yang bergejolak di dalam hatinya, karena pasti yang keluar kata-kata yang tidak. Bal ya'malu bima awsa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan hendaknya dia mengamalkan apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah di mana beliau mengatakan mahlan ya Aisyah, pelan ya Aisyah. Qabla an yukhrijal kalimata wa huwa mughdabun alaihi an yatamakhala qawlan. Maka sebelum seseorang mengeluarkan statement kalimat dalam keadaan dia emosi, dalam keadaan dia marah, hendaknya ia menahan diri sejenak. Fahada tawjihun nabawiyyun mufid, maka ini arahan Nabi yang sangat bermanfaat. Thumma akkada sallallahu alaihi wasallam hadzal amra bi qawlihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan perintah ini, perintah untuk tenang, pelan-pelan, dengan sabda beliau alaihi birrifqi, ya, alaihi birrifqi, hendaknya engkau berlemah lembut, ya, hendaknya engkau berlemah lembut. Fa'alal mar'i an yataraffaqa fi mithli hadzal maqam, maka seseorang hendaknya berlemah lembut dalam kondisi semacam ini, likai yakuna al-kalam rafiqan, agar ucapannya itu ucapan yang bukan ucapan kasar, bukan ucapan yang yaitu membuat masalah. Baik, jadi maksud muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kondisi emosi, sekali lagi hendaknya kita jangan terburu-buru mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Tahan sejenak emosi kita, berpikir yang jernih. Baik. Kemudian di sini Syekh Abdul Razak ingin memberikan satu hal yang penting. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Al-maqsuduna fi hadzal maqami, yang dimaksud agar Aisyah menahan diri untuk berbicara, untuk mencela, itu adalah orang Yahudi. Wal kalamul ladzi qaluhu ashna'ul kalami wa akbar, dan ucapan yang diucapkan oleh mereka orang Yahudi tersebut ucapan yang sangat keji dan sangat buruk, mendoakan kematian bagi siapa? Rasulullah SAW. Mereka yang dahulu mengucapkan assalamu alaikum, ini ucapan yang sangat keji dan sangat buruk terhadap seorang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Aisyah bereaksi dengan membalas ucapan buruk mereka dengan bertubi-tubi. Ya. Fa ayyu kalamin asnahu wa akbaru min qawli haula'i nafaq fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum. Maka ucapan manakah yang lebih buruk dan lebih jahat dibandingkan dengan ucapan mereka tersebut terhadap haknya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan assalamu alaikum. Maka fajtama fihim amran, pada mereka terkumpul dua perkara. Pada mereka terkumpul dua perkara, yaitu annahum yahud. Yang pertama, mereka orang Yahudi.
a'da'un lil muslimina walidinillah, musuh kaum muslimin dan musuh agama Allah. Ya. Dan yang kedua, wal kalamul ladzi qalu, dan ucapan yang mereka ucapkan, asnaul kalami wa akbaruhu, ucapan yang jahat dan ucapan yang buruk. Wa ma'adzalik, bersamaan dengan hal tersebut, yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummil mu'minina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Mahlan ya Aisyah, alaiki birrif." Tenanglah wahai Aisyah, perlahanlah wahai Aisyah, hendaknya engkau bersikap lembut. Padahal terhadap Yahudi dan merespon ucapan buruk-buruknya. Ya. Fahada fihi iqadun lil qulub, maka ini hendaknya menjadikan sesuatu untuk membangkitkan hati, wa tanbihun li katsirin minal mundafi'ina fi babil la'n, dan peringatan bagi kebanyakan orang yang antusias, ya, orang yang terburu-buru untuk melaknat. Alladzina yajri la'nu ala alsinatihim katsiran 'inda adna khata', yang laknat itu terucap di dalam lisan-lisan mereka banyak sekali hanya gara-gara masalah sepele. Ya, fayuqalu haula, maka tentu lebih kita, yaitu arahkan nasihat Nabi ini kepada mereka, mahlan, wahai saudaraku yang suka mencela, melaknat, pelan, sabar, alaikum birifqi, hendaknya kalian bersikap lembut. Ya, falimada hadal indifa' wa tasarruf, lalu mengapa Anda terburu-buru, ya, emosi dan lain sebagainya. Nah ini, ya, jadi bandingkan Aisyah melakukan tindakan pembelaan kepada Nabi terhadap ucapan buruknya orang Yahudi, itu saja diperintahkan untuk apa? Pelan dan jangan emosi, pelan dan lemah lembut. Maka apalagi kita terhadap sesama kaum muslimin. Ya, apakah orang yang kita cela selama ini, orang yang kita maki selama ini, orang yang kita laknat selama ini, mengatakan ucapan yang lebih buruk daripada yang dikatakan Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Apakah ucapan mereka yang kita cela, yang kita maki, itu ucapan yang besar, ucapan yang dahsyat, sebagaimana Yahudi mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling ucapan yang ada pada orang-orang yang kita maki itu karena masalah sepele, ya, mungkin menyinggung kita, menyakiti hati kita, lalu kita tiba-tiba mengucapkan celaan dan laknat. Maka nasihat ini lebih pas ditujukan kepada kita, karena yang kita hadapi saudara kita Muslim, bukan Yahudi, dan yang diucapkan juga tidak separah yang diucapkan Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara masalah sepele, gara-gara salah paham, gara-gara sakit hati, ya, maka kita terburu-buru untuk mengucapkan celaan dan laknat. Ingat, mereka yang kita cela dan kita laknat tidak lebih parah dibandingkan dengan Yahudi. Mereka saudara kita Muslim, dan ucapan mereka ya mungkin hanya sekedar salah paham ataupun masalah-masalah yang sepele. Walihada yang bagi alal muslim, karenanya sepatutnya bagi seorang muslim, waqad sami'a hadhil ahaditha, yang telah mendengarkan hadis-hadis ini, walaha nadhairu katsir, walaha nadhairu katsir, dan hadis ini juga memiliki hadis yang semakna, banyak sekali. An yattaqiyallaha fi nafsi, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah di dalam dirinya. Wa an yasuna lisanahu, hendaknya ia menjaga lisannya. Wa an yahdhara min mithli hadhil awsaf, dan hendaknya ia waspada dari sifat-sifat semacam ini, suka mencela, suka melaknat, membalas dengan lebih
buruk. Ya, wa an yattaqiyallaha tabaraka wa ta'ala wa an yatahamahal. Hendaknya ia bertakwa kepada Allah, bersikap tenang, pelan, wa an yataraffaqa, bersikap lembut, wa an yabta'ida an misli hadhil awsaf, menjauhi misal atau menjauhi sifat-sifat semisal ini, bi an yarbaha bi nafsi anha, menghilangkan sifat ini dari dirinya, wa an yasuna lisanahu minal wuqu'i fiha, dan menjauhkan atau menjaga lisannya jangan sampai mengatakan kata-kata laknat, demikian pula celaan. Hifdhan li imanihi, untuk menjaga keimanannya, wa tahqiqan li taqwahu li rabbih jalla wa ala, dan untuk mewujudkan ketakwaan kepada Tuhannya jalla wa ala. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi hadis yang sangat mulia ini hendaknya menjadi pedoman kita di dalam bersikap tatkala kita marah, tatkala kita hendak mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata celaan. Siapa yang kita hadapi? Apakah dia Yahudi? Dan apa ucapannya terhadap kita? Ya, apakah ucapannya ucapan yaitu yang merendahkan Allah dan Rasulnya? Ya, apakah ucapannya itu mengolok-olok Allah dan Rasulnya? Lihat Aisyah radhiyallahu anha. Ya, hal yang mungkin menurut kita sangat pantas, tetapi ketika membalas celaan dengan celaan yang lebih besar, maka ini tidak seharusnya dilakukan meskipun terhadap Yahudi, maka apalagi sama Muslim. Ya, jadi perhatikan siapa yang kita hadapi. Kalau dia saudara kita Muslim, maka lebih patut untuk kita perlahan-lahan. Ya, jangan sampai kita sekali lagi berbuat zalim. Dengan apa? Membalas ucapan atau perbuatannya dengan lebih dahsyat dibandingkan dengan apa yang kita terima. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, berikutnya an Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sabbaban. Bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang suka berbuat keji, berkata keji, dan juga tidak suka melaknat dan juga tidak suka mencela. Kana yaqulu 'indal ma'tabati, beliau ketika mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, ya misalkan ada sahabat yang melakukan kesalahan kepada beliau, maka beliau hanya mengatakan malahu tariba jabinuh. Ya, malahu tariba jabinuh. Makna secara tekstualnya itu semoga dahinya itu menyentuh tanah. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qawluhu, kata Syekh Abdul Razak, dan ucapan atau sabda Nabi SAW, malahu tariba jabinu, semoga dahinya yaitu menempel dengan tanah, hiya kalimatun taquluhal Arab, adalah ucapan yang biasa diucapkan oleh orang Arab, min babil hathi 'alal fi'l, sebagai motivasi untuk melakukan sesuatu, atau tarkil fi'l, atau meninggalkan sesuatu. Wala yuradu biha haqiqatud du'a 'alaiha, bukan dimaksudkan hakikat doa keburukan. Artinya apa? Artinya kalau kita pahami secara tekstual, semoga dahinya menempel dengan tanah. Ini kalau ada di benak kita doa keburukan, ya semoga dia apa bahasa kita? Delosor. Ya, semoga dia jelungup. Ya. Apakah itu yang dimaksud Nabi SAW? Bukan seperti itu. Ini adalah kata-kata kiasan yang biasa dipakai oleh orang Arab untuk melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan. Bahkan ada di antara ya penjelasan para ulama bahwa makna ungkapan ini bisa dimaknai dengan makna positif. Ya. Jadi memang secara bahasa tariba jabinu itu maknanya adalah iltasaqa wajhuhu wa sadruhu biturab.
wajah dan dadanya itu menempel dengan tanah. Tapi ingat, bukan yang dimaksudkan itu apa? Delosor, jelungkup, tersungkur, bukan. Bahkan ada yang mengatakan, ya makna dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah motivasi untuk beribadah. Loh kok bisa? Di antaranya apa? Semoga wajahnya menempel dengan tanah, maksudnya sujud. Maksudnya apa? Sholat. Semoga dia menjadi ahli sholat. Semoga dia banyak mengerjakan sholat. Dan orang dalam sholat ketika sujud, maka dahinya itu akan menempel dengan apa? Tanah. Nah, kesimpulannya, Nabi SAW manusia yang bisa saja tersakiti hatinya, bisa saja kecewa, bisa saja apa? Kecewa. Tapi tidak pernah beliau ketika kecewa itu mengungkapkannya dengan kata-kata kasar. Justru yang ada itu doa motivasi. Ya. Nah, seperti itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanbaghi lisiddiqin an yakuna la'anan, rawahu Muslim. Tidak sepatutnya orang yang jujur itu suka melaknat. Hadis riwayat Imam Muslim. Di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan, ay man kana mutakhalliqan billah, bahwa orang yang suka melaknat, mukthiran min, banyak melaknat, fa inna takhalluqahu bihi wa iktsarahu minhu yahbituhu atau yuhbituhu anis siddiqiyah. Maka sesungguhnya akhlak suka mencela dan melaknat ini, ya, perbuatan yang banyak melaknat ini menggugurkan dirinya dari kejujuran. Perhatikan, Nabi SAW bersabda, tidak sepatutnya orang yang jujur itu suka melaknat. Ini menunjukkan orang yang jujur harusnya jauh dari perbuatan laknat dan ucapan laknat. Maka orang yang banyak melaknat, orang yang suka melaknat, maka ini menjadikan dirinya gugur dari sifat siddiq, yaitu jujur. Li'anna as-siddiqiyata rutbatun 'aliyatun wa manzilatun rafi'atun. Karena siddiqiyah, yaitu kejujuran, itu adalah tingkatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Waqad dzakaraha Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'an ba'da rutbatin nubuwah. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang siddiqiyah ini, ya, tentang sifat kejujuran di dalam Al-Quran setelah kenabian. Faqala ta'ala, Allah berfirman, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasyiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Ya, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasyiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Dalam surat An-Nisa ayat ke-69. Itu orang-orang yang bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka, maka mereka akan bersama dengan para nabi, para siddiqin. Jadi setelah nabi, ya, orang-orang siddiqin itu memiliki kedudukan yang tinggi. Wasyuhada, baru orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, baru setelahnya orang-orang saleh secara umum. Ya, ini adalah tingkatan kemuliaan manusia. Manusia yang paling mulia, tidak ada perdebatan, para nabi. Setelah para nabi baru as-siddiqin. Setelah as-siddiqin baru asyuhada. Setelahnya baru orang-orang saleh secara umum. Ini menunjukkan sifat siddiqiyah, sifat jujur, itu adalah sifat yang sangat mulia.
Fas-siddiqul ladzi balagha hadhihi rutbatal 'aliyata min ad-din, maka kejujuran ya, atau orang yang jujur yang telah mencapai tingkatan yang tinggi ini, yang telah mencapai kedudukan yang tinggi ini dalam agama, fihi laisa la'anan, maka ia bukanlah seorang yang pencela. Orang yang siddiq, yang jujur, maka seharusnya dia bukan orang yang suka melaknat. Bal fi qalbihi rahmatun linnas, bahkan seharusnya di dalam hatinya terdapat kasih sayang bagi manusia, kasih sayang terhadap manusia, wa hubbu khairin lahum, mencintai kebaikan bagi orang lain, wa du'a'un bil khairi lahum, mendoakan kebaikan bagi mereka, wa laysa indahu du'a'u alaihim bit tardi min rahmatillah, bukan malah mendoakan keburukan bagi mereka dengan laknat, yaitu agar dijauhkan dari rahmat Allah, au bil ghadab, atau mendoakan agar mereka dimurkai Allah, wa nahwi dzalik, dan yang selainnya. Ya. Dan ini korelasi antara kenapa orang yang jujur itu harusnya bukan orang yang suka melaknat. Dan sebaliknya, orang yang suka melaknat ini akan jauh dari sifat kejujuran. Kenapa? Karena orang yang jujur itu harusnya hatinya baik. Ya, orang yang jujur itu harusnya hatinya baik. Baik terhadap sesama, sayang terhadap sesama. Dalam hal ini, kalau ada orang yang berbuat salah kepadanya, harusnya memaafkan. Setidaknya tidak berkata yang buruk, tidak mendoakan keburukan. Sedangkan orang yang suka melaknat, dikit-dikit semoga Allah melaknat, semoga Allah menghinakan, semoga engkau diazab oleh Allah, semoga Allah murkai. Bayangkan, apakah pantas orang yang mengobrol kata laknat, celaan itu menjadi orang yang jujur? Kita meragukan. Karena kejujuran itu datang dari hati yang jernih, hati yang bersih. Dan mustahil orang yang berhati bersih dikit-dikit apa? Melaknat, mencela, merendahkan dan lain sebagainya. Ya. Faqafratul la'ni taqutul mar'a 'anil maratibil 'aliyah wal manazilir rafi'ah. Maka banyak melaknat ini bisa menjatuhkan seseorang dari tingkatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Wa tu'addi bihi ila dha'fil iman, dan akan yaitu mengantarkan pada kelemahan iman. Wa naqsid din, ya, kekurangan agama. Wa kullama kana mukthiran minal la'ni mutakhalliqan bihi naqasa min dinihi bihasabi dzalik. Maka setiap ia memperbanyak laknat, ya bahkan dia berakhlak dengan akhlak yang suka melaknat, maka sejauh itu pula lah kekurangan pada agamanya, sesuai dengan kadar itu. Maknanya kalau orang itu tidak suka melaknat sama sekali, maka dia memiliki tingkatan yang paling tinggi dalam agama, imannya sempurna. Tapi kalau ia sekali melaknat, ya maka sekali itu pula lah dia turun derajat keimanannya, kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jarang melaknat, ya seperti itu pula lah kualitas apa? Agamanya. Dan sebaliknya kalau sering melaknat, ya sering mencela, maka serendah itulah kualitas agamanya. Baik, kemudian An Aisyah radhiyallahu anha, masih terkait dengan masalah orang yang jujur itu sepatutnya bukan orang yang suka melaknat. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu la'ana ba'dha raqiqihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar Abu Bakar As-Siddiq itu melaknat sebagian budaknya. Ya, mungkin karena kesalahannya, keteledorannya, maka Abu Bakar sempat pernah melaknat salah seorang dari mereka. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ya Abu Bakrin as-siddiqina wal la'anin atau wal la'anina, apakah mungkin orang yang jujur itu menjadi orang yang suka melaknat? Atau apakah bisa berkumpul pada diri seseorang laknat dan kejujuran?
Ya. Qalat, Aisyah mengatakan, fa'ataqa Abu Bakr radhiyallahu anhu ba'dha raqiqihi yauma idzin. Maka langsung Abu Bakar membebaskan sebagian budaknya di saat itu juga. Jadi setelah mendapatkan teguran dari Nabi SAW, maka Abu Bakar langsung menebus kesalahannya dengan membebaskan budaknya. Ya, dan ini mirip dengan apa yang pernah kita bahas dari kejadiannya siapa? Ibnu Umar ya kalau tidak salah. Ya, atau Umar bin Khattab. Ibnu Umar. Ya. Ketika dia mencela yaitu salah seorang budaknya, maka ia segera membebaskannya. Taib. Nah, ini Abu Bakar juga pernah mengalami kejadian yang serupa. Wajah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Abu Bakar menyesal, lalu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waqal dan berkata, "Wallahi la a'udzu." Demi Allah aku tidak akan mengulanginya. Tidak akan mengulangi ucapan itu lagi kepada budaknya. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad wa Tabrani fid Du'a. Taib. Wa hadha sadara min Abi Bakr radhiyallahu anhu fi hadhil marrah al-wahidah. Dan ini terjadi pada diri Abu Bakar dalam sekali waktu. Jadi hanya terjadi sekali saja. Fi amrin aghdabahu, dalam perkara yang membuat dia marah. Jadi Abu Bakar sebagai tuan pemilik budak marah karena perlakuan budaknya. Lalu mengucapkan kata laknat kepada budak-budaknya. Walam yakun khuluqan lah. Dan ucapan laknat ini bukan menjadi perangai Abu Bakar. Beliau itu dikenal sebagai orang yang lembut, itu sudah ma'ruf. Cuman sekali waktu mungkin pas beliau emosi, kemudian lepas kontrol, akhirnya terucaplah kata-kata tersebut. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya manusia sebaik apapun pasti pernah berbuat salah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak ingin ada manusia yang sempurna melebihi seorang nabi dan rasul. Ya. Kalau seandainya Abu Bakar itu sempurna tanpa celah, mungkin kita akan mengira ada manusia biasa yang setara dengan nabi dan rasul. Kalau nabi dan rasul, mereka memiliki kemuliaan karena mereka maksum. Apa maksum? Terjaga dari dosa. Jadi mereka tidak pernah berbuat dosa. Kalaupun mau berbuat dosa, segera ditegur sebelum berbuat dosa. Ya, segera ditegur sebelum berbuat dosa. Nah, manusia biasa selain Nabi dan Rasul tidak ada yang maksum, termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Coba ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pernahkah kita mendengar kisah buruk tentang Abu Bakar? Keburukan Abu Bakar misalkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab, yang kita sering dengar kebaikan, tidak ada keburukannya. Tapi ternyata ada hadis ini. Ya. Dan seandainya hadis ini tidak sampai kepada kita demi menjaga aibnya Abu Bakar, maka mungkin kita akan mengira Abu Bakar ini manusia sempurna karena nggak punya aib. Namun ternyata dia memiliki apa? Aib. Dan aib ini bukan untuk kita permalukan. Justru kita ambil pelajaran. Oh benar, berarti tidak ada manusia yang sempurna melebihi Nabi dan Rasul. Ya. Dan mungkin hanya ini saja aibnya Abu Bakar yang kita ketahui. Nah, selebihnya beliau orang yang mulia. Beliau tidak pernah marah karena harga diri. Ya, beliau senantiasa membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sifat suka melaknat itu bukan sifat aslinya Abu Bakar. Itu hanya terjadi sekali
mungkin karena kondisi tertentu. Nah, fasami'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebetulan Nabi mendengar beliau ketika melaknat sebagian budaknya. Faqal, maka beliau mengatakan, ya Abu Bakrin as-siddiqina wal la'anin. Wahai Abu Bakar, apakah mungkin bertemu sifat laknat dan sifat orang yang jujur dalam satu orang? Ai la yajtami'u hada wa hada. Itu tidak akan mungkin dua sifat ini ada pada diri seseorang. La'anun wa siddiqun, orang itu suka melaknat, orang itu juga jujur. Maka pasti salah satu itu yang dominan. Ya. Qala dzalik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut tanbihan lahu, sebagai peringatan bagi Abu Bakar. La liyukhbira annahu waqi'un fi hadzal khuluq, bukan mengabarkan bahwa ini mungkin terjadi. Jadi Nabi bertanya itu bukan apakah sekarang sudah bersatu antara laknat dan jujuran, ya, bukan bertanya pola seperti itu, tapi itu pertanyaan yang menafikan, ya, peringatan. Maknanya tidak mungkin. Falaisa hadza khuluqus siddiqin, falaisa hadza khuluqus siddiqi hadhil ummati radhiyallahu anhu, bal la yu'rafu anhu dzalik. Maka ini bukanlah akhlaknya siddiq, ya, siddiqul ummah. Siapa siddiqul ummah? Abu Bakar as-Siddiq. Ya. Ini bukan sifat atau akhlaknya orang yang jujur pada umat ini, dan tidaklah beliau dikenal dari sifat tersebut. Ya. Bala yu'rafu anhu dzalik, dan tidak dikenal sifat yaitu suka melaknat ini pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada diri siapa? Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini berjalan pada apa yang diucapkan oleh manusia. Semua saya rasa sepakat. Ya. Kaum muslimin seluruhnya saya rasa sepakat. Siapapun mereka, apapun manhajnya, apapun yaitu jalan cara beragamanya, ketika menyebutkan Abu Bakar, apa? Abu Bakar as-Siddiq, bukan Abu Bakar al-La'an. Ya, Abu Bakar as-Siddiq yang jujur, yang mempercayai, betul-betul percaya dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakrin as-Siddiqina wa la'anin, ay anna hataini sifatain la tajtami'an, yaitu dua sifat ini tidak akan mungkin bertemu. Faman kana la'anan la yanbaghi an yakuna siddiqan. Siapa yang suka melaknat, maka pasti dia bukan orang yang jujur. Dan sebaliknya, siapa orang yang jujur, maka dia bukan orang yang suka melaknat. Namun ternyata Abu Bakar khilaf, sehingga pernah melaknat sekali waktu dalam hidupnya, sehingga dia pun sangat-sangat menyesal. Fa'ataqa Abu Bakrin yauma idzin ba'da raqiqihi, hingga beliau akhirnya membebaskan sebagian budaknya. Ya. Walam yaktafi bi'itaqi dzalika ar-rajul, bahkan tidak cukup dia membebaskan budak yang ia laknat tadi, bal a'taqa ma'ahu 'adadan min raqiqihi. Bahkan diriwayatkan beliau membebaskan beberapa budak-budaknya yang lain. Bukan hanya satu budak yang dilaknat saja yang dibebaskan, tapi seluruh atau sebagian budak yang lain juga ikut dibebaskan. Wa arada an yakuna dzalika kaffaratan min tilkal kalimati allati badarat minhu marratan wahidah. Dan beliau berharap, ingin agar hal tersebut, membebaskan budak-budak tadi, menjadi kafarah, menjadi penebus atas ucapan yang ia ucapkan meskipun hanya sekali dalam hidupnya. Ya, jadi salah ucap cuman sekali, tapi penyesalannya luar biasa. Tidak main-main, langsung dia bebaskan budak yang ia laknat. Setelah itu dia mungkin merasa kurang, ia bebaskan budak yang lain. Ya. Padahal seandainya Abu Bakar minta maaf, kemudian istighfar,
maka sebenarnya sudah cukup, karena beliau bukanlah orang yang suka melaknat secara asal. Dan insya Allah budak-budaknya pasti memaafkan atas kemuliaan akhlak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Tapi itu menurut Abu Bakar nggak cukup. Perlu ditegaskan dengan apa? Dengan membebaskan budak tersebut. Tayyib, sudah masuk Isya? Sudah, tayyib. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit. Qala al-mu'allif hafizahullah, thumma jaa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah ia bebaskan budaknya, maka Abu Bakar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, dan beliau mengatakan, wallahi la a'ud, demi Allah aku tidak akan mengulanginya. Ta'ammal, maka cermatilah, badarat minhu radhiyallahu anhu marratan wahidatan faqat. Ucapan laknat ini hanya terjadi pada beliau sekali saja. Sebelumnya beliau tidak pernah mengucapkan kata-kata ini, hanya sekali saja. Walamma nabbahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi setelah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataqaba taraqihi, beliau langsung membebaskan sebagian budaknya. Wajah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tadiran, dan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meminta uzur. Waqal, beliau mengatakan, muqsiman billahi alla ya'ud, kalau beliau bersumpah dengan nama Allah tidak akan mengulanginya. Fama ajmalaha min siyarin ita'atirah mubarakah, maka begitu indahnya, yaitu sirah atau sejarah atau perilaku yang sangat harum dan berkah ini, yaitu perilakunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara hal yang bisa kita ambil pelajaran di sini, orang kalau berbuat salah maka cukup akui kesalahan, menyesal, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari-cari pembenaran. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala reputasinya luar biasa. Dia orang yang jujur, ya, bisa dikatakan hampir seluruh umat Islam tahu reputasi beliau. Ada satu aib, ini kalau orang zaman sekarang bisa jadi akan ngeles, akan berkilah, mencari pembenaran demi nama baik. Ya, orang mungkin Abu Bakar mungkin bisa saja, ya Rasulullah, pelayan saya ini kebangetan ya Rasulullah. Sebenarnya sudah saya kasih toleransi, tapi budak saya ini naudzubillah min dzalik, makanya saya keceplosan. Ya, bisa nggak itu diucapkan Abu Bakar kira-kira? Bisa. Dan Nabi bakal menerima gak kira-kira? Menerima. Oh ya pantas, Abu Bakar orangnya sabar kok, sampai dia mengucapkan laknat, berarti yang kebacut budaknya. Abu Bakar dapat pembelaan dari Nabi SAW. Kalau mau, itu mudah bagi Abu Bakar. Dan kita pasti akan memahami dan maklumi, oh yang salah itu budaknya, kenapa kok sampai Abu Bakar melaknat? Ya, lihat Abu Bakar tidak mencari pembenaran. Jamaah, nggak pakai lama. Wahai Abu Bakar, apakah mungkin seorang siddiq itu melaknat? Abu Bakar tidak. Rasulullah, ini lo ceritanya, Tunggu dulu, jangan buru-buru ya Rasulullah. Ceritanya begini, nggak pakai jamaah. Langsung, aku bebaskan kamu, wahai budak. Merasa kurang, dibebaskan yang lain. Lalu datang kepada Rasulullah, wallahi, demi Allah, saya tidak akan mengulangi. Subhanallah, merinding kita. Seorang yang punya reputasi besar, ada satu aib kecil, tidak mencari pembenaran. Salah ya salah, ya, lapang dada. Sudah akui kesalahan. Kalau kita memang pernah melakukan kesalahan, jangan cari-cari pembenaran. Siapakah diri kita dibandingkan dengan Abu Bakar?
Sehebat itukah kita sehingga kita tutupi kesalahan kita, cari-cari alasan, meminta orang lain untuk memaklumi? Ya jangan seudon dulu ya, saya itu maksudnya begini dan begini. Abu Bakar nggak pakai gitu jemaah. Langsung dibebaskan budaknya, minta maaf kepada Nabi dan berjanji demi Allah tidak akan mengulang. Makanya beliau memiliki tingkatan yang sangat tinggi di mata umat. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, apa silakan. Apakah berdusta kepada anak kecil itu berdosa? Taib ma'asyur muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dusta apapun alasannya itu dosa, kecuali dusta yang diperbolehkan. Dan seingat saya ada dua dusta yang diperbolehkan. Yang pertama saat perang. Yang pertama saat perang. Ya, perang itu adalah tipu daya kata Nabi SAW. Jadi silahkan melakukan kedustaan di saat perang. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan saudara kita yang renggang. Ya, A dan B musuhan. Kemudian kita mengutakan kepada si A, kemarin B titip salam, dia nyesel selama ini memutuskan hubungan dengan padahal tidak. Si A merasa, berarti si B sudah mengakui kesalahannya. Datanglah kepada si B, kemarin saya ketemu A, padahal nggak ketemu. Lalu dia mengatakan dia ingin kembali memperbaiki hubungan. Nah, si B merasa, oh berarti si A ini sudah tahu ya kalau dia yang salah. Akhirnya apa? Keduanya berteman kembali baikan. Maka ini dusta yang diperbolehkan untuk memperbaiki hubungan antara dua orang yang bermusuh, termasuk antara suami istri. Ya, termasuk antara suami istri. Nah, jadi selain itu dusta dilarang. Mau sama anak kecil, mau sama orang dewasa, dan tentu saja semakin minim potensi dusta semakin besar dosanya. Makanya ancaman yang lebih besar didapatkan oleh seorang raja yang pendusta. Kata Nabi SAW, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." La yukallimuhum wa la yuzakkihim, ya, wa la yanzuru ilaihim wa lahum 'adzabun alim. Ada tiga golongan di hari kiamat nanti yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, dan akan mendapat azab yang besar. Yang pertama adalah malikun kadzab, syaikhun zanin. Yang pertama, orang tua yang sudah pernah menikah kemudian berzina. Yang kedua, wa malikun kadzab, raja yang suka berdusta. Yang ketiga, wa ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Raja, apa yang ditakutkan dari rakyatnya? Ngapain dia berdusta? Ya, maka raja yang berdusta ancamannya lebih berat. Nah, orang tua sama anak, ngapain bujuki? Takut apa kita sama anak kecil? Jujur saja, meskipun anak kita nanti tantrum. Ya paling kita repot menghibur anak kita, tapi kita berdusta supaya anak kita nggak rewel. Nah, ini berarti kita bisa dikatakan ya kayak ya pengecut kita. Ya, orang tua punya kuasa kepada anak, ngapain dusta? Jadi berdusta kepada anak kecil itu juga termasuk dosa. Jangan dilakukan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang disampaikan?
Baik, jika demikian kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya maaf, kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.